Halo sahabat petani jamur tiram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Silih Jamur. Oke, di video kali ini saya bakalan bahas 5 cara mempercepat jalannya miselium. Yuk simak terus videonya. Kali ini aku mau bahas cara mempercepat jalannya miselium. Nah, ada beberapa cara untuk membuat backlog kita itu lebih cepat berjalannya miselium, supaya backlog kita itu lebih cepat beautiful dan backlog kita lebih cepat menghasilkan jamur dan cepat panen. Tips yang pertama, caranya adalah backlog benar-benar harus matang. Nah, kenapa backlog kita harus sterilisasinya harus matang? Karena kalau kita tidak menghati-hati waktu penyeterilan backlog, itu biasanya backlog kita akan mengalami kendala, yaitu berwarna hitam, teman-teman ya. Terus kemudian backlognya itu bisa mudah berwarna hijau. Terus kemudian backlognya juga biasanya pertumbuhan miselium itu tipis. Nah, itu sangat berpengaruh sekali dalam penyeterilan backlog itu sendiri. Nah, teman-teman harus hati-hati dalam penyeterilan backlog itu. Drum sterilisasi itu tidak boleh bocor. Nah, kalau drum teman-teman itu mengalami kebocoran, tentunya backlog teman-teman itu kurang matang. Yang dimaksud backlog matang itu adalah bakteri-bakteri di dalam backlog itu sudah mati gitu loh ya teman-teman. Jadi tidak bisa nantinya itu tidak bisa merusak pembibitan miselium. Nah, jadi tips yang pertama, backlog harus matang ya teman-teman. Tips yang kedua adalah penanaman bibit. Teman-teman harus menggunakan cincin tusuk. Nah, kalau teman-teman sudah membuat cincin tusuk, atau kita bisa membuat alat seperti ini teman-teman ya. Jadi ini alatnya ini adalah stainless. Nah, ini untuk menusuk backlog yang mau kita isi bibit. Nah, nantinya backlognya kan seperti ini. Nah, kalau teman-teman punya modal, nah itu bisa teman-teman membeli tutup cincinnya ini yang jenis cincin tusuk. Nah, kalau teman-teman tidak mau membeli cincin tusuk, teman-teman membuat tusuk seperti ini saja. Nanti ditusukkan seperti ini, kira-kira segini. Nah, itu bisa langsung dimasukkan bibit. Seperti biasanya, bibit akan otomatis masuk ke dalam, dan bibit cepat menyebar dan cepat beautiful meskipun usia 30 hari. Karena saya sudah membedakan sendiri, biasanya kalau bibitnya tidak ditusuk, cuma dimasukkan ke dalam sini saja atau ditaruh di bagian sini saja, itu perambatan bibit ke bagian bawah ini akan lama, biasanya memakan waktu 45 hari teman-teman. Jadi kalau kita membuat atau memakai cincin tusuk atau memakai tusuk seperti ini, kita bisa memasukkan bibit jamur lebih ke dalam ke area sini. Jadi lebih cepat, biasanya itu 30 hari teman-teman itu sudah beautiful, dan 40 hari kita sudah bisa melakukan pemanenan jamur tiram. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tips yang ketiga, yaitu bibit yang kita gunakan harus bibit yang benar-benar beautiful, dan jenisnya yang paling bagus itu adalah F2 teman-teman ya. Nah, jadi F2 ini kita sarankan kita menggunakan F2 ini yang benar-benar beautiful dan tidak ada apa ya, tidak ada bercak-bercak kuning maupun tidak ada bibit yang sudah keluar jamurnya. Nah, itu juga berpengaruh sekali teman-teman. Kita melakukan pembibitan dengan cara ditusuk pun, kalau bibit kita tidak bagus, itu biasanya juga berpengaruh menjadi memperlambat jalannya miselium yang kita pakai. Kemudian tips yang keempat ya teman-teman. Nah, tips yang keempat ini aku sarankan buat teman-teman, jika memakai plastik seperti ini, usahakan satu plastik ini dijadikan 35 backlog saja, jangan banyak-banyak ya. Kalau kita mengaplikasikan ke 50-60 backlog itu juga berpengaruh menjadi memperlambatnya miselium. Lebih banyak bibit itu juga pengaruhnya lebih cepat, miseliumnya merambat lebih cepat. Jadi saya sarankan untuk lebih memperbanyak lagi isi backlog, isi bibitnya. Jadi satu media seperti ini jadikan 35 backlog saja. Kalau teman-teman menggunakan media bibit di botol, itu juga sama, lebih baik 35 sampai 37. Terus bibit yang bagus itu biasanya, kalau tips dari saya ya, kalau dari saya sendiri itu lebih bagus jagung murni ya teman-teman. Meskipun mahal, tapi jagung murni ini juga lebih mempercepat jalannya miselium menurut saya, tapi entah untuk menurut orang lain ya. Kemudian kita lanjut yang kelima. Yang kelima ada tempat atau ruangan inkubasi. Nah, ruangan inkubasi atau ruangan penataan backlog yang sudah kita isi bibit itu biasanya juga mempengaruhi cepat atau lambatnya pertumbuhan miselium teman-teman. Jadi tempat yang harus dimiliki oleh
tempat inkubasi itu biasanya 25 derajat Celcius sampai 28. Kalau suhu ruangan itu terlalu panas, teman-teman bisa menyiram air di atasnya, di atas backlognya supaya tidak terlalu panas banget. Kalau terlalu panas itu bagian dalam itu tidak bisa merambat lebih cepat seperti yang di pinggir-pinggir. Kalau biasanya kan kita menumpuk lebih tinggi ya. Nah, jadi kalau tempat terlalu panas itu bagian dalam biasanya pertumbuhannya itu lama sekali karena suhunya itu terlalu panas dan dia tidak mau kalau suhunya itu terlalu panas. Meskipun terlalu dingin juga dia tidak mau atau mengkeret gitu ya istilahnya. Miselium, perambatan miseliumnya itu seperti pelan sekali gitu teman-teman. Terus oh ya ada satu lagi ya teman-teman. Untuk penutupan sini itu juga pengaruh. Kalau kita menutup dengan rapat seperti ini, miselium juga tidak bakal tumbuh. Miselium tidak akan merambat kalau penutupnya ini terlalu rapat. Jadi tidak ada udara maupun rongga-rongga yang masuk itu miselium tidak mau merambat. Jadi usahakan teman-teman kalau tidak punya kapas, teman-teman bisa menutupnya pakai koran. Nah, meskipun pakai cincin yang lubang-lubang itu harus dilapisi dengan koran untuk penutupnya seperti ini ya. Jadi setelah dibibit, teman-teman harus berhati-hati ya. Tutupnya, terus kemudian suhu ruangannya itu berpengaruh sekali untuk para petani jamur, tentunya pemula seperti saya. Oke, cukup sekian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.